Selamat malam semuanya, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan materi dalam video ini dalam waktu 5 menit, yaitu saya perkenalkan, nama saya Laura Lubis. Saya berasal dari Batam, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama draft PKWT web designer dalam penerimaan dalam studi kasus ini, di mana kita akan seorang HR membuat suatu aturan dan peraturan serta tata cara dan kesepakatan kepada karyawan baru yang akan disepakati oleh kedua belah pihak, dan isinya yang pasti ada kedua belah pihak, yaitu pihak pertama perusahaan dan pihak kedua adalah karyawan, dengan jelas, padat, dan sesuai dengan pasal-pasal dan aturan yang sudah ada baik dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan juga di dalam peraturan perusahaan. Yang kedua, draft lowongan kerja web, di mana draft lowongan kerja ini ketika seorang HR membuatnya, maka akan diisi dengan jelas kualifikasinya apa, tugas dan tanggung jawabnya apa, sehingga seseorang atau karyawan yang ingin melamar mengetahui apakah cocok profesinya atau tidak. Maka dalam draft lowongan kerja web designer yang lengkap harus jelas dan lengkap, yaitu tugas dan tanggung jawab, kualifikasinya apa, alamat, dan email. Kemudian untuk perhitungan upah dan PPh 21, yaitu dalam studi kasus ini, di mana yang telah dijelaskan bahwa di dalam studi kasus ini seorang karyawan yang dalam penerimaan itu yaitu bergaji pokok 10 juta dan tunjangan tetapnya ada 3 juta serta tunjangan tidak tetapnya atau harian ada 20.000 per hari. Dalam hal ini upah dan PPh 21-nya ada dalam perhitungan draft langsung, yang dimana pemotongan pajaknya ada dan juga BPJS serta kesehatannya lengkap yang akan diberikan kepada karyawan tersebut, sehingga seorang HR harus menghitung benar-benar agar gaji yang diberikan kepada karyawan valid, benar-benar real, dan dikerjakan dengan jujur. Yang kedua seterusnya yaitu program L&D divisi sales operation, di mana program learning development ini yaitu dalam studi kasus ini kita harus membuat apa aja yang harus dikerjakan untuk meningkatkan dalam pemasaran, dan setiap ada hambatan apa aja yang harus kita lakukan, baik itu dalam segi program kinerja karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan, dan juga dalam program meningkatkan perusahaan, omset perusahaan. Maka dalam hal itu seorang HR harus membuat draft ataupun membuat suatu report untuk program selanjutnya, yaitu dalam pelatihan setiap divisi untuk dikerjakan oleh karyawan yang telah ditunjuk ataupun dipilih, sehingga mereka mampu untuk lebih meningkatkan kembali dalam tingkat pemasaran dan juga dalam tingkat kinerja karyawan, dan menjadi salah satu penyemangat ataupun salah satu contoh teladan untuk karyawan yang lain, dan mereka harus mampu untuk memberikan kinerja yang terbaik kepada karyawan yang lain, sehingga karyawan yang lain termotivasi dengan adanya program learning development divisi sales operation untuk studi kasus ini. Tingkat pemasaran yang pasti akan semakin meningkat, sebab jika dalam penyusunan program benar-benar berjalan dengan baik dan bahkan berjalan 100%, maka seorang karyawan yang melakukannya, maka tingkat pemasaran tersebut akan meningkat ataupun penjualannya. Dalam hal ini seorang HR berperan penting untuk lebih meningkatkan
bahwa seorang HR harus lebih kreatif dan juga mampu untuk meningkatkan sumber daya manusia. Demikian penjelasan saya dalam video ini. Jika ada tutur kata yang salah ataupun penjelasan yang kurang di dalam pembahasan saya, karena saya masih belajar, saya baru fresh graduate. Semoga Bapak pelatih memahami dan memakluminya. Salam dari saya, Lapora Lubis dari Batam. Terima kasih. Semoga untuk pelatihan selanjutnya saya akan lebih meningkatkan pribadi saya. Terima kasih. Selamat malam.